Untuk bagian AC hampir sama, bahkan sangat sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Semua tipe Blazer AC-nya pasti seperti ini. Dia untuk tuas-tuasnya itu tidak diberikan angka-angka ya, tapi diberikan dengan simbol-simbol seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Anguners, jumpa lagi bareng kita di Padepokan DS Custom. Kali ini ada satu unit atau satu ekor mobil Opel Blazer tahun 1999 yang bertipe SOHC. Beginilah penampakannya ya. Usut punya usut, singkat cerita katanya mobil Opel Blazer ini akan dilakukan pergantian kaca dan plafon yang ada di dalam kabin. Kita langsung tanya saja ke mekaniknya. Halo Mang, kenalin dong, namanya siapa? Ya, namanya Ipe. Nah, Bang Ipe, saya mau nanya nih, ini teh lagi diapain mobil Opel Blazer tahun 99 teh? Mau diganti kacanya kemarin pecah. Mau diganti, cuma sekarang belum beres, belum total 100%. Oh, baru tapi 70%. Tapi ini kacanya udah yang baru? Udah. Oh, jadi ini ya teman-teman, penampakan kaca yang sudah diganti. Katanya kenapa bisa retak, Mang? Udah lama nggak dipakai, pas dipakai kejadian kena ada lubang kayaknya mah. Memang udah ada retak gejalanya. Oh, gejalanya sudah retak dari pertamanya juga ya. Kemudian plafonnya juga diganti ya, Mang ya? Diganti dalamannya. Alasannya kenapa katanya? Udah jelek, pingin yang baru. Oh, pengen yang baru. Jadi ini kita restorasi lagi, Bang ya? Dari pertama. Dari pertama. Tuh. Ini teknik cara pasang kacanya seperti ini, teman-teman, buat yang belum tahu. Itu yang di botol apa, Bang? Ini bensin. Bensin. Buat bersihin lem. Oh, iya bener. Karena dilem juga ya? Iya. Dilem juga tuh, teman-teman. Lihat ya. Seperti ini tutorial atau cara mengganti kaca Opel Blazer. Nggak sembarang orang dong, Bang ya? Iya. Nggak sembarang orang, harus Gampang-gampang susah. gampang-gampang susah dan Biasa. iya, harus yang sudah biasa juga. Nah, kita coba lihat ke bagian dalam. Di bagian dalam ini plafonnya sudah terpasang mungkin ya. Ini yang baru, apa masih plafon bawaannya? Oh, ini yang baru, jadi sudah terpasang ya. Tuh, Mamang Arif sedang mengeksekusi. Begini dia penampakannya, teman-teman. Plafon baru dari Opel Blazer tahun 99 tipe SOHC. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk mengisi waktu kita langsung bakal review, semi review ya. Kita bakal semi review dari awal, dari tampilan depan dulu. Opel Blazer tahun 1999 ini yang bertipe SOHC, ini sepertinya handmade ya teman-teman. Tuh, bisa dilihat ada lasan-lasan yang mungkin bisa dibilang kurang rapi, atau mungkin ini tambalan juga karena tadinya kita bisa lihat di sini ini sambungan-sambungan ya. Harusnya ini didempul dulu biar lebih rapi. Mungkin yang punya buru-buru atau gimana kita nggak tahu, akhirnya penampakannya kurang lebih seperti ini. Kemudian di bagian grill depan, lampu depan ya, mana? Di bagian lampu depan, headlampnya itu dia dilapisi dengan kaca film lah, kita sebut kaca film atau stiker bening. Tetapi persentase dari kepekatannya ini hampir menutup seluruh atau area headlampnya itu sendiri ya. Jadi boleh dikatakan ini pasti gelap nih kalau lampunya dinyalain. Ya, namanya juga selera ya teman-teman. Di bagian sini, di bagian grill masih mengutamakan konsep orisinilnya. Grillnya masih orisinil. Di sini juga sudah ada emblem dari Chevrolet ya. Oh, jadi tahun 99 ini udah masuk ke Chevrolet. Oke, kita break dulu karena ada teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Di bagian sini, di bagian depan, di bagian headlamp kita sudah coba review barusan. Nah, ada perbedaan. Yang SOHC, tipe SOHC dengan tipe DOHC, perbedaannya itu sangat signifikan di bagian headlamp ya teman-teman. Bagian headlamp SOHC itu
kita biasa sebut, atau orang-orang atau angoners yang pengguna Opel Blazer atau Chevrolet Blazer biasa sebut dia dengan lampu sipit ya, karena ini dia tipe lampunya memanjang. Nah, kalau yang DOHC itu tipe lampunya lampu blow ya, atau nonjol, jadi kotak seperti mobil-mobil, kotak-kotak seperti itu. Kalau kita bandingkan atau komparasi, yang DOHC itu mirip dengan lampunya Ford Everest ya, Ford Everest tahun 2004 sampai 2006. Untuk bagian depan kita sudah coba review, dan kita langsung review ke bagian samping. Di bagian samping ini sudah dipasangi atau dilengkapi dengan over fender. Over fender ini yang bertipe atau berjenis big ya, yang besar. Jadi ini diinstal atau dipasang untuk menghindari air yang bisa saja terciprat ke bagian bodi samping. Nah, biasanya orang-orang yang pasang over fender seperti ini, dia sudah melakukan body lift atau tambahan untuk melebarkan velg ya, seperti itu. Biasanya yang pakai spacer, pakai spasi-spasi di velg, itu mereka pasang over fender. Seperti inilah keadaannya teman-teman. Ini menurut mekanik yang tadi sempat dibilangin, katanya mobil ini sudah lama tidak dipakai dan sekarang akan diperbaiki sedikit demi sedikit. Di sini juga bodinya sudah lumayan kusam ya, terkikis oleh panasnya matahari. Kita coba lihat ke bagian pintu. Di bagian pintu ini terdapat 2 buah kaca spion yang sudah di custom. Ini kaca spionnya mirip kaca spion mobil-mobil truk ya, semi-semi truk. Ini udah besar, panjangnya mungkin kurang lebih sekitar 20 cm, lebarnya kurang lebih sekitar 12 cm ya. Nah, seperti ini kaca spion customnya. Coba lihat ke bagian pintu penumpang. Pintu penumpang keadaannya seperti ini ya. Di sini juga sudah dilengkapi dengan over fender. Di sini juga sama. Kemudian kita lihat ke bagian atas. Di sini sudah ada roof rack-nya. Ini biasanya bawaan dari Blazer tahun lawas ya. Blazer tahun 2000 ke bawah biasanya sudah diinstal roof rack semacam ini. Walaupun di tahun 2000 ke atas juga terkadang ada yang sudah diinstal juga ya roof rack-nya. Nah, untuk bagian ban Blazer atau Chevrolet Blazer ini tahun 99 ini yang bertipe SOHC, dia menggunakan ban ukuran 235/75 ring 15 ya. Standarnya untuk mobil Blazer ini adalah memang segitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau di body lift atau mau ditinggikan, alangkah baiknya mengganti ban dengan ukuran 33 sudah masuk, dengan syarat body liftnya harus di atas 5 cm ya. Nah, kita menuju ke bagian belakang teman-teman. Bagian belakang ini keadaannya seperti ini. Di sini sudah diinstal 1 buah bumper ya, atau anhang, 1 buah anhang untuk derek-derek mobil. Dan mungkin peruntukan mobil ini tadinya juga dijadikan untuk mobil derek ya, antisipasi buat mobil derek. Seperti ini. Bumpernya juga masih orisinil dari plastik. Yang belakang juga sama. Kalau bagian ini dari baja dia ya. Semua jenis mobil Opel Blazer atau Chevrolet Blazer menggunakan bahan bumper dari bahan baja. Jadi kalau misalnya ada yang nabrak dari belakang, insya Allah yang penyok tuh yang nabrak, bukan mobil Blazernya ya. Keren kan mobil Blazer? Di bagian sini juga sudah dilengkapi dengan lampu stop lamp bawaan aslinya ya, yang dimana lampu stop lamp itu sendiri dipasang di atas kaca bagian belakang, yaitu di sini. Nah, semua Blazer pasti punya lampu seperti ini teman-teman. Kemudian di sini juga ada lampu stop lamp yang kedua, kiri kanan ya. Ini lampu stop lamp, ini lampu sein atau righting, ini lampu ADRED, lampu mundur, dan ini juga lampu stop lamp. Seperti itu. Kita coba lihat ke bagian interiornya teman-teman. Keadaannya seperti ini. Dia biasanya berbeda dengan
tipe-tipe DOHC LT ya. DOHC LT itu biasanya dibalut dengan ada panel-panel kayu di sini. Kalau yang SOHC itu biasanya seperti ini, polos dia. Dan ada semacam kain bludru yang dipasang di bagian door trimnya seperti ini. Kalau untuk warna dari handle atau pegangan pintu ini macam-macam. Ada yang berwarna abu, ada yang berwarna krem, dan ada juga yang berwarna silver ya. Itu bervariasi warnanya teman-teman. Kita coba lihat joknya. Oh, di sini joknya ternyata sudah direkondisi ya. Kalau mobil Chevrolet Blazer tahun 99 itu, apalagi yang SOHC, biasanya joknya itu mengikuti warna dari warna door trimnya, dan dari kainnya pun biasanya bahannya sama seperti ini dia. Nah, jadi agak kasar ya. Dan ini biasanya sangat rawan untuk diresapi oleh debu ya. Jadi benar-benar kotor sih kalau yang SOHC itu kelihatannya kotor gitu. Dan sebagai pengguna atau pengangon kita harus sering-sering bersihinnya ya. Nah, seperti ini kita lihat dalamannya. Ini tadi kata Mamang Arif sudah diinstal di bagian plafonnya ya. Plafonnya ini sudah diganti jadi plafon yang baru, dan warnanya juga disesuaikan dengan warna asli dari plafon sebelumnya ya. Kita coba lihat di bagian dashboard. Nah teman-teman, meskipun produksian tahun 1999 ini kebilang sudah cukup lama, dashboard mobil ini masih terlihat sangat bagus ya. Belum ada retakan-retakan yang diakibatkan oleh panasnya terik matahari. Di sini kita juga bisa lihat ada beberapa panel yang sudah mengadaptasi dari tipenya interior yang DOHC LT. Ini panel-panelnya seperti ornamen kayu ya teman-teman. Nah, untuk bagian AC hampir sama, bahkan sangat sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Semua tipe Blazer AC-nya pasti seperti ini. Dia untuk tuas-tuasnya itu tidak diberikan angka-angka ya, tapi diberikan dengan simbol-simbol seperti ini nih. Oh, kayak gitu. Ini juga sudah dilengkapi dengan tip ya, tip radio maupun Bluetooth. Untuk bagian konsol box seperti ini teman-teman. Konsol boxnya juga sepertinya ini pakai yang DOHC ya, karena dia mengadaptasi panel-panel yang ada ornamen atau tekstur dari kayu ya. Lihat dalamannya seperti ini konsol box. Rata-rata konsol box itu jarang termakan usia karena penggunaannya juga sangat terbatas buat nyimpen-nyimpen barang doang. Berbeda dengan dashboard, kemudian setir, kemudian cover-covernya yang biasanya dia langsung terkena sinar matahari, jadi secara usia juga terkadang sangat cepat buat rusaknya ya teman-teman. Di bagian atas ini ada yang namanya sun visor. Nah, berbeda dengan DOHC LT, sun visor SOHC itu biasanya kecil seperti ini. Ukurannya kurang lebih sekitar 30 sentian teman-teman panjangnya. Kemudian lebarnya kemudian panjangnya itu sekitar 10 sampai 15 cm. Nah, di bagian kanan juga masih sama pakai sun visor bawaan asli dari Blazer atau Chevrolet Blazer tahun 99 yang bertipe SOHC. Di bagian setir juga masih orisinil, hanya saja ini dilengkapi dengan cover setirnya ya. Kita lihat di bagian speedometer sudah berapakah. Oke, di situ teman-teman bisa lihat speedometer sudah menunjukkan angka di 172.000 rpm. Jadi meskipun tahunnya sudah tua, kalau kita menimbang angka dari speedometer, ini mobil belum sering dipakai jauh. Ini mobil masih kebilang, mungkin bisa dibilang seringnya dipakai di dalam kotaan ya. Seperti inilah teman-teman. Dan di Blazer SOHC ini sangat berbeda dengan Blazer DOHC ya, apalagi yang DOHC LT. Di sini dia tidak dilengkapi dengan cockpit. Jadi ya seperti inilah penampakannya. Di sini dia tidak dilengkapi dengan cockpit, hanya saja diinstal lampu bawaannya, lampu kabin di sini nih. Cuman ini sepertinya sudah diganti ya, sama yang LED nih, sama yang LED. Oke teman-teman, seperti itulah penampakannya.
Mungkin di lain waktu kita bakal coba review bagaimana keadaan mobil ini, bagaimana keadaan mesinnya, bagaimana setelah kata dipasang, dan bagaimana finishing dari plafon yang sedang dipasang. Saksikan terus cuman di Padepokan DS Custom. Jangan lupa like, share, and subscribe jika dirasa video ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.